Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Puturan Mandarmayana dari kelas 11 Bahasa, nomor absen 33. Hari ini saya akan mempresentasikan materi PPKN yang berjudul Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Makna dan karakteristik hukum. Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang. Satu, dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Sistem hukum di Indonesia. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas atau dalam kurung berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau menaatinya. Fungsi hukum antara lain sebagai berikut. 1. Alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. 2. Sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin. 3. Penggerak pembangunan. Sistem hukum di Indonesia. Penggolongan hukum. Hukum menurut sumbernya yaitu hukum undang-undang, hukum adat dan hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, hukum traktat. Penggolongan hukum. Menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut tempat berlakunya, hukum terbagi menjadi 3, yaitu 1. Hukum nasional, 2. Hukum internasional, 3. Hukum asing. Menurut waktu berlakunya, hukum terbagi menjadi ius constitutum atau hukum positif berlaku sekarang, ius constituendum hukum negatif akan datang, dan hukum universal, hukum asasi atau hukum alam. Menurut cara mempertahankannya, hukum material dan hukum formal. Menurut sifatnya, hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur atau melengkapi. Menurut wujudnya, hukum objektif dan hukum subjektif atau hak. Menurut pribadi yang diaturnya, hukum satu golongan, hukum semua golongan, dan hukum antar golongan. Menurut isi masalah yang diaturnya, hukum publik dan hukum privat atau hukum sipil. Tujuan hukum antara lain sebagai berikut. 1. Mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat atau segi reguler. 2. Mewujudkan keadilan atau segi keadilan. 3. Menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia, segi memanusiakan manusia. Fungsi hukum antara lain sebagai berikut. 1. Alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. 2. Sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin. 3. Penggerak pembangunan. Sumber hukum formal terbagi menjadi 5 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Undang-undang, UU atau statuta. 2. Hukum tidak tertulis atau kebiasaan. 3. Keputusan hakim atau jurisprudensi. 4 traktat, 5 doktrin. Sebagai sebuah negara yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tata hukum sendiri. Meski Indonesia telah merdeka, tata hukum Indonesia belum sepenuhnya dapat mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Sistem peradilan Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak dalam proses pengadilan, hierarki kelembagaan peradilan, serta komponen lain yang bersifat prosedural dan saling berkaitan. Sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada Pancasila, terutama sila kelima, yang kemudian diturunkan ke dalam UUD NRI tahun 1945, pasal 24. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. Klasifikasi lembaga peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Perangkat lembaga peradilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. KY atau Komisi Yudisial berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. KY bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan serta menegakkan hukum dan keadilan. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2. Mempertahankan tertib hukum yang ada, dan 3. Menegakkan kepastian hukum. Pertanyaan: dapatkah kamu memberikan contoh sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara? Oke. Di sini saya akan jelaskan contoh sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara, yaitu pertama, di lingkungan keluarga kita harus melaksanakan melaksanakan nasihat yang melaksanakan peraturan atau jadwal peraturan di rumah, di lingkungan keluarga yang dibuat oleh orang tua. Terus di lingkungan sekolah kita harus mentaati tata tertib di lingkungan sekolah. Dalam lingkungan masyarakat, yaitu kita harus mentaati peraturan yang ada di lingkungan umum atau di tempat umum, di publik. Dan negara, kita harus merapalkan Pancasila dengan baik. 2. Sikap yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Perilaku yang tidak sesuai dengan hukum merupakan perilaku yang pengaturannya terdapat dalam KUH pidana atau KUH perdata. Menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan untuk perilaku melanggar hukum adalah hukum pidana pokok dan pidana tambahan. Baik, sekian dari saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.